وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan juga menghadiri pembekalan rohani, pembekalan ilmu sebagai bagian daripada gizi untuk hati nurani kita. Tentunya kebutuhan manusia selain makanan untuk jasmani kita, ada kalanya rohani pun perlu kita isi, sebagaimana HP perlu dicas, ya. HP perlu diisi baterainya, begitu pula semangat kita dalam kebaikan pun harus selalu diisi, dicas. Terkadang kita lebih memperhatikan HP, lowbat, gelisah, tapi hati kita yang mungkin sudah kering, sudah lapar, sudah layu, sudah malas, tidak diperhatikan. Maka berbahagialah ketika kita bisa hadir di tempat ini, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, bisa berkumpul dengan orang-orang yang semangat. Mudah-mudahan kita sebagaimana bisa kumpul di tempat yang mulia ini, semoga dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang memang Allah menginginkan kebaikan padanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agamanya. Dan memahami agama kita, agama Islam itu dengan belajar atau dengan mendatangi tempat-tempat yang dimana di situ kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan bagaimana tujuan daripada diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Bagaimana kita bisa mengetahui tata cara ibadah yang benar kalau kita tidak bisa atau tidak hadir kepada tempat-tempat yang di situ dijelaskan tentang ilmu bagaimana kita beribadah. Dan insyaallah di malam ini, malam yang berbahagia, kita akan masuk kepada pembahasan yang baru daripada fikih ibadah, yaitu tentang bab salat atau tata cara salat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam istilah sosial, manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Ya. Tetapi tujuan daripada penciptaan manusia bukan hanya berinteraksi dengan manusia saja. Ada interaksi yang harus terus dilakukan, yang harus terus disambung, yaitu berinteraksi dengan siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang telah menghadirkan kita ke dunia ini, siapa yang telah menjadikan tubuh kita begitu sempurna. Tentu orang beriman akan meyakini bahwa itulah, di sana ada pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Maka agama Islam hadir, diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia, selain berinteraksi kepada manusia, juga bagaimana berinteraksi kepada pencipta alam semesta, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan yang telah menciptakan kita, bagaimana berhubungan dengan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta alam semesta. Dialah satu-satunya Allah yang berhak disembah. Maka bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah? Disitulah hikmahnya Allah mensyariatkan ibadah salat. Maka salat ini rukun Islam yang kedua. Setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan dirinya bahwa ia seorang muslim, mengikrarkan dirinya bahwa ia hanya menyembah Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikrar Allah sebagai satu-satunya Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ikrar bahwa kita beribadah mengikuti aturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka cara berinteraksi dengan Allah yang disyariatkan melalui rukun yang kedua, yaitu dengan ibadah sholat. Lalu apa itu sholat? Ya. Sholat secara bahasa diartikan dengan doa, permohonan, permintaan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi kepada Allah dan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita meminta. Kata para ulama, akar daripada kata sholat itu adalah doa, karena memang inti dari sholat adalah doa sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan doa menggunakan istilah salat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ketika Allah mensyariatkan ibadah zakat, kata Allah, khudh, ambillah harta dari orang-orang kaya,
sebagai sedekah, karena dari sedekah itulah tutahhiruhum, mensucikan harta orang-orang kaya dan mensucikan hati mereka dari bakhil, dari penyakit hati. Wa tuzakkihim biha, dan menjadikan mereka menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian di ujung ayat, wa salli alaihim, dan solatilah mereka. Maksud solat di situ adalah doakan mereka, doakan mereka dengan mengucapkan barakallahu fi amwalikum, semoga Allah memberkahi uang yang telah disedekahkan kepada kaum miskin. Jadi doa itu intinya, salat itu arti secara bahasa adalah doa, karena memang di dalam salat itu intinya adalah doa. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, yaitu untuk selalu memohon hidayah, untuk selalu memohon taufik agar kita terus berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan orang-orang yang diridhoinya, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat, jalan orang-orang yang sukses, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan orang-orang yang hebat, ulul azmi, dan bukan jalan orang-orang yang dibenci, dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itulah doa yang terus diulang-ulang di dalam sholat. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah banyak kelemahan, banyak kekurangan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, selalu mengeluh. Maka untuk menutupi kelemahannya itu, agar ia menjadi kuat, agar ia menjadi hebat, maka Allah mensyariatkan salat. Jadi salat itu akan membuat diri kita kuat, akan membuat diri kita selamat, akan membuat diri kita bahagia, akan membuat diri kita sehat. Itulah salat. Bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang Arab Badui, padang pasir, tidak ada peradaban, ya, tetapi dengan syariat ibadah sholat. Itu kaum muslimun, para sahabat, memiliki mental yang kuat, mental yang kuat gitu. Tidak pantang menyerah, sampai Raja Romawi memberikan gambaran bagaimana hebatnya para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW. Sampai kepada Raja Romawi berita, mereka adalah para sahabat, kecintaan mereka kepada Nabi melebihi kecintaan pasukan kepada raja. Mereka berani mati walaupun tidak dikasih upah. Mereka siap pandang-pantang mundur untuk terus memperjuangkan agama Islam. Itulah yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim pada waktu itu. Keberanian mereka berani mati dibandingkan dengan pasukan orang-orang kafir, di mana mereka karena membawa ambisi duniawi sehingga masuk ke dalam diri mereka pengecut. Bahkan di dalam sejarah dikatakan kehebatan kaum muslimin pada zaman itu terdengar ke sentaro seluruh negeri. Bahkan ketika akan memulai peperangan dengan kaum muslimin, sebulan
ya, atau jarak ya 1000 meter sebelum bertemu dengan kaum muslimin, musuh sudah ditimpa ketakutan, padahal belum apa? Belum bertemu, ditimpa ketakutan, ditimpa was-was, belum bertemu udah ketakutan, apalagi kalau bertemu. Itulah pendidikan sholat, membuat hati kita kuat, jangan menjadi orang yang lemah. Karena banyak diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana nabi-nabi dahulu, mereka ditimpa dengan ujian yang berat, masih bertahan, masih terus berbaik sangka, sabar. Karena apa rahasianya? Sholat. Jadi kalau kita punya masalah yang berat, jalannya dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ista'inu bis-sabri was-salah. Itu solusi terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika ia mendapati masalah, menghadapi kegelisahan, menghadapi musibah yang berat. Dua, pertama apa dulu? Sabar dulu, tunggu, pertolongan akan datang, tunggu. Nah, menunggunya itu butuh sabar ya. Kemudian setelah sabar baru kemudian apa? Sholat. Kenapa sabar dan sholat ini menjadi kunci untuk menepis kegelisahan, untuk menepis kesedihan, untuk menepis kelemahan? Walaupun tidak punya uang, tapi tidak gelisah, insya Allah bertahan. Tapi walaupun kaya raya, uang cukup, banyak penjaga, banyak pasukan, tapi gelisah hatinya, bisa ambruk gak tuh? Bisa ambruk, Pak. Badan kita bisa sakit, tidur tidak akan bisa tidur. Walaupun satpamnya banyak, uangnya banyak, perusahaannya besar, jarang sholat, giliran dapat masalah, gelisahnya luar biasa. Karena dia tidak terbiasa dengan sholat, gelisah. Aduh kumaha ieu, ya, aduh kumaha harta urang sieun dicolong, takut ada hacker, takut ada rampok, takut ada ini, gelisah. Akhirnya susah tidur, begadang. Susah tidur, penyakit datang. Penyakit apa? Penyakit begadang teh ya, mungkin Bapak lebih tahu nih ya, yang medis gitu kan. Gelisah itu luar biasa, penyakit Pak, lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Gelisah itu yang sehat pun, yang sehat, yang kekar, kalau sudah kena penyakit gelisah, udah tuh badannya ambruk Pak, lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Saya punya teman saudara, saya punya teman ya, sahabat, beliau lagi diuji sama Allah ya, diuji sama Allah, dia lagi difitnah, digunjang-ganjing oleh orang di luar. Dia curhat kepada saya, Bu Ustaz, saya tuh gimana gitu kan, saya punya masalah begini, diomongkan kubatur kieu-kieu, saya teh kalau mendengar kata-kata yang tidak enak teh badan saya langsung lemas katanya. Langsung apa? Lemas, langsung tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa ngapa-ngapain. Saya nasihatin dia, ingat ayat Allah, ista'inu bisabri wassalah, sabar, ujian, sabar, tenang helawe, tenang. Sebab lamun sabar mah insyaallah pasti apa? Tenang, Pak. Salat ya, salat ngadoa ke Allah. Lamun sudah tenang, pikiran tenang, akan jernih, akan bisa berpikir, solusi akan datang. Solusi akan apa? Akan datang. Lihat bagaimana ketika Rasul di dalam gua Thur, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Ya, dikejar-kejar, dicari-cari, diancam karena akan dibunuh. Ya, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua Thur. Orang kafir terlihat lalu lalang lagi mencari Nabi Muhammad. Ya. Yang paling gelisah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, gelisah. Takut apa? Takut ketahuan. Tapi lihat bagaimana Allah mendidik
Nabi Muhammad SAW mendidik Abu Bakar As-Siddiq, jangan gelisah. Obatnya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Merasakan kita tidak sendiri, merasakan bahwa Allah itu hadir bersama kita, yaitu dengan, apalagi masa-masa penantian seorang bujangan, ya, dia sudah melamar, dagdikdu, gelisah, soksien lamaran naon ditolak gitu kan, berpikir yang tidak-tidak, aduh-aduhan gitu. Daripada berpikir yang tidak-tidak, ngalamun lebih baik apa? Salat, berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya agar diberikan kekuatan. Insya Allah, bismillah, besok jadi lamaran diterima gitu. Yang mau melamar kerja sama, ya, menghadapi masyarakat yang sinis kepada kita, tidak senang keberadaan kita, kehadiran kita, sabar, sholat, berdoa. Itulah ibadah, hebatnya ibadah sholat. Baik, sholat secara istilah adalah ibadatun aqwalun wa af'al. Jadi sholat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, ya, ada ucapannya, ada perbuatannya. Ucapannya zikir, tasbih, takbir, ya, Allahu Akbar, itu ucapannya. Tilawah, membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu ucapan semua, ya. Subhanallah, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, Sami Allahu liman hamid, itu semua apa? Ucapan. Wa fa'al, dan perbuatan. Berdiri, mengangkat kedua tangan, ruku, sujud, itu adalah perbuatan, ya. Tahiyat, duduk di antara dua sujud, ya, salam, dan seterusnya. Apakah cukup pengertian hanya ucapan dan perbuatan? Tidak cukup, karena masuk aktivitas yang lain. Haji juga ucapan perbuatan, betul tidak? Kemudian upacara sama, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau pengertian itu harus mengerucut, harus ada tambahan penjelasan yang mengarah kepada pengertian salat yang tepat. Apalagi muftatahatun, yang diawali dengan apa? Muftatahatun bitakbir, dengan ucapan takbir. Jadi mulai salat itu dari mulai takbir Allah, ya, takbir diawali, salat itu diawali dengan apa? Takbir, ya. Kemudian wa mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup rangkaian daripada kegiatan salat itu dengan apa? Salam, bitaslim, ta'abbudan lillah, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian daripada ibadah salat, ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkan ibadah salat. Dengan ibadah salat ini, seorang muslim dapat berinteraksi, menyampaikan hajat, menyampaikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang seorang muslim adalah yang selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ia bercurhat, menyampaikan kepada orang lain, maka sampaikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, berkaitan dengan tema khusus yang akan kita jelaskan di malam ini adalah tentang sejarah sholat. Jadi sholat itu awal mulanya seperti apa? Tentu ada proses sampai kepada kita menjadi sholat 5 waktu, ya.
Nah, kenapa kita harus mengetahui tentang sejarah sholat? Supaya kita jangan meremehkan sholat, supaya kita mengetahui tentang betapa besarnya nilai sholat, supaya kita benar-benar melaksanakan ibadah sholat dengan penuh kekhusyuan, supaya kita tahu perjalanan sholat itu begitu panjang, supaya kita tahu betapa spesialnya, istimewanya ibadah sholat ini dengan mengetahui sejarah. Karena kalau kita tidak mengetahui sejarah, terkadang menyepelekan, tidak tahu historis perjuangan bagaimana orang-orang terdahulu, ya. Bahwa satu hal yang menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya ibadah salat, bahwa salat ini merupakan ibadah yang tidak hanya disyariatkan untuk Nabi Muhammad saja, tetapi juga disyariatkan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Jadi apa yang kita kerjakan ini sebenarnya bukan hanya dikerjakan oleh Nabi Muhammad, tetapi nabi-nabi terdahulu pun telah melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita merasa bangga, merasa terhormat. Apa yang kita kerjakan ini dikerjakan oleh orang-orang besar, oleh orang-orang hebat, ya. Bukan ibadah jijienan gitu ya, ibadah bubuatan gitu ya, bukan. Tapi benar-benar historisnya panjang, ya. Namun aturan tata cara ibadah sholat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu ada perbedaan dengan umat-umat terdahulu, terutama dari sisi waktu dan pelaksanaan dan tata caranya, ya. Al-Quran menceritakan tentang ibadah salat diangkat dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya dari situ, ya. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Ismail dan seterusnya? Tidak diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Karena memang ada ibadah di mana tata caranya hanya berzikir, mengingat Allah, tidak dengan pelaksanaan salat, dan diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya, nabi yang terdahulu. Dan di dalam Al-Quran dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan di dalam surat Ibrahim, ya, ayat 37, di mana Nabi Ibrahim ketika meninggalkan putranya dan istrinya di padang pasir yang gersang di kota Mekah, tidak ada tanaman, ya. Di situ Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in." Wahai Tuhan kami, aku menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin, di lembah yang tidak mempunyai tanam, ya, yang tidak mempunyai tanaman. Karena sebagian keturunan Ibrahim ada di mana? Ada di Palestina. Siapa? Nabi Ishak. Di kota Mekah Nabi Ismail. Jadi sebagiannya di kota Palestina, sebagiannya di kota Mekah, ya. Apa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku ini di tempat ini agar keturunanku ini dapat mendirikan sholat. Dapat mendirikan apa? Sholat. Disebutkan di situ sholat. Berarti sholat sudah dilaksanakan semenjak masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya.
Dan juga di dalam ayat yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku adalah orang yang tetap mendirikan sholat. Ya, dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ibadah sholat itu dilanjutkan oleh keturunan Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihis salam, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55 ketika Allah menceritakan Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail memerintahkan anaknya ibadah sholat. Nabi Ismail. Al-Quran juga menceritakan Nabi Syuaib alaihissalam, di mana di dalam diskusi sharing ataupun dialog antara Nabi Syuaib dengan kaumnya, ketika kaumnya menimpali menolak dakwah Nabi Syuaib, di situ disebutkan kata-kata sholat. Ya Syuaib, kata kaumnya, wahai Syuaib, sambil meledek, sambil merendahkan ibadah salat. As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Apakah salatmu ini yang sering dikerjakan oleh kalian menyuruh kamu agar meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Nah, jadi ibadah salat juga dilakukan oleh Nabi Syuaib, ya, dan dijelaskan oleh kaumnya pada waktu itu. Nabi Musa alaihi salam pun sama. Bahkan perintah kedua setelah tauhid adalah salat. Apa gitu dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Surat Thaha ayat 13 sampai 14 dijelaskan di sini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Rabb Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat adalah untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa pun diajarkan salat. Ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, ya, ketika ia melakukan kesalahan, ya, Nabi Daud melakukan kesalahan di dalam memutuskan sebuah persengketaan, kemudian diluruskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang anak yang cerdas, yang luar biasa membantu ayahnya meluruskan keputusan yang salah. Maka Nabi Daud pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kharra raki'an wa anab, dan melaksanakan ibadah salat, sujud dan bertaubat. Itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pun sama. Ketika beliau sedang memandang kuda-kuda, ya, hewan kuda yang indah, gagah, ya, membuat Nabi Sulaiman lupa dengan waktu sholat, terlena sehingga habis waktu sholat. Lalu kemudian Nabi Sulaiman pun sadar dan menyesali perbuatannya. Lalu kemudian kuda-kudanya itu disembelih, ya, karena ingin, ya, menghilangkan hal-hal yang melalaikan ibadah sholat. Keren tuh Nabi Sulaiman, mengambil keputusan yang luar biasa, ya, ya, mencintai sesuatu, melalaikan ibadah sholat, langsung dibuang, langsung dihilangkan dalam kehidupannya. Ini kalau sikap seperti ini diterapkan dalam hidup kita, wah, luar biasa. Namun kayaknya berat, Pak. Kita lagi adzan,
ya, ada SMS masuk, ada telepon, ada WhatsApp, sampai kita lupa waktu, sholat udah ketinggalan, baru sadar, astagfirullah, nggak sholat geninganan, sudah lewat. Wah, ini HP harus dijual nih kayaknya. HP harus apa? Harus dijual gitu kan, harus ganti dengan HP cinit-nit. Ya, kenapa harus ganti HP dengan cinit-nit? Karena HP cinit-nit tidak banyak iklannya, tidak banyak aplikasi. Karena kalau HP ini banyak apa? Aplikasi, dijual. Ya. Lagi enak-enak punya hewan apa di rumah, punya hewan kambing. Ternyata datang waktu sholat belum ke masjid juga, besok disembelih kambingnya. Keren gak tuh Pak? Keren. Nyuci mobil, nyuci motor, datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung saeutik deui. Dilap nanti meninaon, meni mengkilap kayaknya Mbak, mengkilap motornya, meni dibersihan, dikorehan. Waktu sholat semakin apa? Berjalan sejam 2 jam. Beres sholat, alhamdulillah capek. Beres jam seberapa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jam 2:30, astagfirullahaladzim. Isukan motorna dijual, motorna mobilna dijual. Keren namun gitu. Berarti nurutan Nabi Sulaiman gitu kan. Sok paribasa gitu Pak, naon paribasana teh? Karak adzan ieu lah, encan naon, can komat gitu kan. Salat qobliyah kene encan salat, sok paribasa gitu. Mamar sikeun rakaat pertama encan rakaat kedua, santai heula, sok minum heula, sok bereskeun heula gitu. Karak oge beres, tenang ke jadi masbuk gitu kan. Itu orang salat tenang can jam 2 gitu kan. Itu orang salat can ge beak aya kene setengah jam deui. Geus arek beak tenang bisa dikodo ieu. Waktu tenang isukan ge aya di salat zuhur mah tong sieun gitu kan. Itu setan, Pak. Apalagi kalau kita di waktu subuh tuh. Setan kan mengikat kita dengan 3 ikatan tuh, membisikkan tidur, masih lama, masih malam, lailun tawil, santai dulu. Itu godaan setan, paribasa. Iya. Jadi Nabi Sulaiman tuh luar biasa, mengambil keputusan yang berat. Apa yang menghambat, melalaikan, dibuang. Itu berarti imannya luar biasa, mengorbankan. Ya, kita lanjutkan. Nabi Zakaria alaihi salam ketika ia sudah sepuh, sudah tua, pengen punya anak, ya, maka Nabi Zakaria pun memperbanyak doanya di dalam sholat, memperbanyak doa agar diberikan anak di dalam sholat. Qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria berdiri melakukan ibadah salat di dalam mihrab. Apa itu mihrab? Tempat ibadah khusus, ibadah ruangan Bani Israel, mihrab. Beribadah di situ dengan khusyuk, memohon kepada Allah dan tidak bosan-bosan. Oleh Allah belum dikabulkan. Kenapa? Karena Allah senang ketika hambanya diakhirkan pengkabulan doanya itu, dia semakin mendekat. Dia semakin apa? Mendekat. Dan Allah sangat senang ketika kita berdoa itu ilha. Apa itu ilha? Secara berterus, secara berkelanjutan. Pamican dikabulkan mah terusnya mentak, tong bosan-bosan di dalam salat gitu. Itu Allah yang sangat suka. Dan yang tidak disukai oleh Allah apa? Yang dibenci oleh Allah itu dia berdoa terburu-buru, pengen cepat-cepat dikabulkan. Sampai dijelaskan dalam hadisnya, aku sudah berdoa ini tapi belum dikabulkan. Allah paling benci itu. Ya, kata-kata seperti itu. Paling benci. Ya, istajal. Ya. Berdoalah kepada Allah dan bahwa engkau yakin bahwa doa itu akan diijabah. Nabi Yunus alaihi salam
ketika ia lari ya dari kaumnya, lari dari tugas ya, karena kaumnya bebal, tidak mendengarkan, tidak mau mengikuti Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara dilemparkan, ditenggelamkan ke dalam lautan, di mana Allah mengirimkan ombak yang begitu besar sehingga bahteranya itu oleng. Kepala nahkodanya menyampaikan, tidak biasanya kapal ini diterpa dengan goncangan yang hebat, berarti di dalam kapal ini ada orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka harus dikeluarkan untuk meringankan beban. Maka diundilah, ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Beberapa kali sampai kemudian Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam lautan. Kemudian Allah memerintahkan ikan untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Selama di dalam perut ikan, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitu gelap. Selama 40 hari di dalam riwayat diceritakan di dalam perut ikan itu tidak makan, tidak minum. Allah berikan kekuatan. Selama di dalam itu Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Dengan melaksanakan ibadah apa? Sholat. Memohon kepada Allah ya. Nabi Isa pun menjelaskan ketika ia masih bayi, ketika ia berbicara di hadapan orang-orang Bani Israel, karena Bani Israel menuduh ibunya telah berbuat lacur, maka Nabi Isa pun menjelaskan, aku adalah hamba Allah dan Allah memerintahkanku untuk mengerjakan sholat. Masih bayi mengucapkan kata-kata apa? Sholat ya. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, ibadah sholat itu sudah diperintahkan sebagaimana umat-umat terdahulu ya. Namun kaum para nabi itu, mereka lah yang menyia-nyiakan sholat. Jadi ada di kalangan umat nabi-nabi terdahulu dan juga umat akhir zaman, ada manusia-manusia atau orang-orang muslim, mereka menyia-nyiakan apa? Ibadah sholat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Baik, karena sudah habis waktunya, insyaallah kita akan lanjutkan habis Isya ya, sedikit lagi tentang tata cara sholat, tahapan syariat ibadah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk memberikan semangat di dalam melaksanakan ibadah salat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan disyariatkannya ibadah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang pertama adalah bahwa waktu salat, perbedaan waktu salat antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad secara umum adalah 5 waktu ya, secara umum adalah 5 waktu. Namun yang membedakan adalah
ada yang disyariatkan kepada Nabi terdahulu itu dalam sehari semalam hanya 2 waktu, antara subuh, pagi dan petang. Jadi pelaksanaan salatnya itu umat terdahulu itu 2 kali. Ada juga umat Nabi Musa itu 3 kali. Ya, umat Nabi Musa itu 3 kali. Ya. Dan itu diwajibkan kepada Bani Israel, sebagaimana diceritakan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad agar mengurangi waktu sholat 5 waktu, agar kurang dari 5 waktu. Namun Nabi Muhammad SAW karena sudah bolak-balik meminta keringanan, akhirnya untuk umat Nabi Muhammad menjadi apa? 5 waktu. Walaupun Nabi Musa menyarankan agar dikurangi lagi, karena umat Nabi Musa itu waktunya hanya 3 kali, lebih kurang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi secara umum itu 5 waktu, namun yang berbeda itu ada yang 2 waktu, ada yang 3 waktu, tapi waktunya sama. Ada yang di waktu subuh, sama waktu subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib dan juga isya. Ya. Tahapan pertama disyariatkannya ibadah salat kepada Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi seorang rasul, ya, hanya salat malam saja. Jadi belum ada salat 5 waktu, hanya salat malam saja. Jadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, setelah Rasulullah SAW kembali ke rumah bertemu dengan istri yaitu Khadijah, kemudian dalam keadaan menggigil, Nabi pun disuruh oleh istrinya agar istirahat, tidur dalam keadaan menggigil, kemudian diselimutkan oleh istri Nabi. Di saat istirahat dalam keadaan berselimut itulah wahyu yang kedua turun. Apa perintah wahyu yang kedua? Perintah sholat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam karena yang bangun hanya sedikit. Itu perintah sholat pertama. Setelah turun wahyu pertama, turun wahyu kedua adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Ya, separuh malam atau kurang sedikit dari itu, dilaksanakan di pertengahan malam atau kurang dari pertengahan malam. Dan Nabi pun melaksanakan sholat malam, dan itu dikerjakan secara wajib, tidak boleh ditinggalkan, karena perintah langsung dari Allah, instruksi, perintah. Qum, bangun, sholat. Ya. Begitu pula keluarga Nabi yang masuk Islam dan juga para sahabat yang masuk Islam diperintahkan untuk sholat malam. Jadi belum ada sholat subuh, belum ada. Salat zuhur belum ada, asar belum ada, maghrib belum ada. Yang ada adalah salat malam, isya juga belum ada. Ya. Kenapa kita belajar tahapan-tahapan ini? Supaya kita memahami betul perjalanan salat. Karena kalau orang belajar setengah-setengah, nanti ada yang mewajibkan,
Sholat itu tidak harus 5 kali, cukup sholat malam saja. Dalilna itu ayat dalilna nyata sapotong teh dalilna. Dalilna adalah sapotong, tidak lengkap gitu. Ya. Ya. Nah itu ya. Jadi sholat malam saja. Berapa lama ibadah sholat malam ini dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat? Selama 1 tahun, 12 bulan, sampai Allah menurunkan keringanan, ya, dirubah statusnya yang tadinya wajib menjadi sunnah. Ya. Ayat yang merubah salat malam yang tadinya wajib menjadi sunnah adalah di penutup surat Al-Muzammil. Ya. Di penutup surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Kemudian selanjutnya alima allan tuhsu fataba alaikum. Allah tahu bahwa ibadah salat malam itu berat, kalian tidak akan sanggup, karena sebagian kalian ada yang sakit, sebagian kalian ada yang sibuk, sebagian kalian ada yang berjihad, maka diringankan menjadi sunnah bagi yang mau saja. Adapun bagi Nabi tetap wajib. Bagi Nabi tetap wajib. Ya. Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya, ya, adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Tahapan yang kedua adalah sholat 5 waktu. Ya. Kapan disyariatkannya sholat 5 waktu? Pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ketika wafatnya paman Nabi dan wafatnya istri Nabi. Ya, paman Nabi Abu Thalib meninggal, kemudian istrinya juga Ibunda Khadijah meninggal, maka Allah menghibur Nabi Muhammad naik ke langit. Ya. Dan diwajibkanlah perintah ibadah salat 5 waktu. Ya. Namun tata caranya berbeda, di mana sholat 5 waktu ini semua waktu jumlah rakaatnya 2. Ya, semua waktu jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat, kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu ya, seperti itu. Jadi itu tahapan yang kedua. Kemudian baru tahapan yang ketiga adalah sholat 5 waktu dengan penambahan 2 rakaat untuk sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Ya, baru kemudian penambahan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang safar itu tetap 2 rakaat kecuali yang mukim. Jadi yang mukim itu berbeda. Maka orang yang safar itu sebenarnya ya melanjutkan ibadah yang ketika zuhur asarnya dikosor, yang tadinya 4 menjadi apa? 2. Karena memang pada asalnya apa? 2 rakaat. Begitu. Jadi kalau untuk yang sedang safar tetap berlaku kosornya, itu pun tidak wajib bagi yang mau mengkosor. Bagi yang menyempurnakan juga silahkan. Adapun yang mukim, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya juga 4 rakaat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faridat salatus safar wal hadr rakaatain, kata Ibunda Aisyah, diwajibkan salat 5 waktu
baik dalam keadaan safar ataupun mukim 2 rakaat. Falamma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, jadi setelah pindah, jadi waktu di kota Mekah itu 2 rakaat, Pak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Hijrah pindah ke Madinah, Nabi menetap di Madinah, maka terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Kata Ibunda Aisyah, zida fi salatil hadr raka'atan, ditambahkan untuk salat zuhur dan asar dan isya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salat fajri, nah kan fajri, salat fajri ya 2 rakaat, subuh maksudnya salat subuh. Dan salat maghrib tetap 3. Ya, salat maghrib tetap 3. Nah, itu perubahannya. Kemudian di awal-awal hijrah, salat itu masih menghadap ke arah kiblat, ke arah Baitul Maqdis. Ya, salat masih mengarah ke mana? Ke Baitul Maqdis, kiblatnya, arah salatnya. Ya, dan itu pun di Madinah. Ya, jadi dari semenjak di Mekah ya sampai ke kota Madinah pun sama, salat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian Nabi pun menginginkan agar ingin dirubah ya kiblat tersebut dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dirubah. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah telah melihat bagaimana wajah engkau terus menghadap ke langit meminta ingin perubahan kiblat, maka Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Muhammad dengan merubah arah kiblat yang tadinya ke arah Baitul Maqdis menjadi ke Mekah, ke Ka'bah. Pada saat ayat ini turun, ya, Nabi waktu itu sholat di masjid, di sebuah apa? Di sebuah masjid, ya. Turun ayat itu, kemudian Nabi langsung merubah arah apa? Arah kiblat. Jadi sedang sholat, karena turun ayat, ketika sholat langsung merubah apa? Arah kiblat, berputar. Ya, yang tadinya ke arah Baitul Maqdis, dan para sahabat pun mengikuti perubahan sholat itu. Jadi Nabi sedang sholat, turun ayat itu, ya, merubah menjadi ke arah Ka'bah. Ya. Nah, setelah itu kemudian tidak ada perubahan lagi untuk ibadah sholat. Jadi sejarahnya tahapannya yang pertama tadi sholat malam, kemudian yang kedua ada yang kelewat, sholat 2 waktu, pagi dan petang. Ya, sebelum datang 5 waktu tadi ada yang terlewat, ada sholat pagi dan sholat petang. Jadi subuh dan maghrib mungkin begitu. Baru kemudian sholat 5 waktu, itu pun jumlah rakaatnya semuanya 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Baru kemudian ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, ditambah untuk zuhur, asar dan isya menjadi 4, kecuali sedang safar, ya, qasar tetap 2. Dan terakhir kemudian perubahan arah kiblat dari kota Palestina ke kota Mekah. Ya, itu saja tentang berkaitan dengan proses ataupun tahapan sejarah salat, sehingga kita menjadi tahu bagaimana perjalanan salat, dan supaya kita bisa memahami bahwa ibadah salat yang ditetapkan terakhir adalah 5 waktu, ya, totalnya 17 rakaat. Jadi kalau ada orang ya mengaku misalnya, saya telah belajar mendapatkan dalil bahwa sholat rakaat itu enggak 5 waktu, di dalam Al-Quran hanya berapa? Hanya 3 waktu gitu kan. Nah, itu menyelisihi ijma' para ulama, menyelisihi mayoritas pendapat para ulama. Jadi perbedaan seperti itu jangan dianggap, ya, enggak usah dianggap, karena itu menyelisihi kesepakatan para ulama, di mana salat itu sudah tetap 5 waktu, 17 rakaat, dan mengarah ke arah mana? Kiblat. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebelum itu barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.